ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah peribadahan di bulan keluarga saat ini bersamaan dengan sakramen perjamuan yang akan kita terima. Maka kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Sejak dari semula, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa indahnya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil, adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan sampai cinta menghilang dan yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Mari kita datang kepada Sang Maha Cinta agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Ini kita akan mengangkat litani Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama di dalam merayakan kehidupan keluarga kita melalui peribadatan kita saat ini. Kita akan memuliakan nama Tuhan kita dengan kidung Semua Karena Cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan hidup yang baru. Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Matius 6 ayat 14 sampai 15 yang demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita bersama-sama akan kembali memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan Allah kita dengan memperhatikan firman-Nya yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Marilah kita akan menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini, diiringi dengan kidung nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa dan mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan sabda sekaligus dasar dari pelayanan sakramen perjamuan yang akan kita terima saat ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah kami yang maha murah dan penuh kasih, Engkaulah sumber cinta bagi keluarga, karena kami telah Engkau angkat menjadi keluarga kepunyaan Tuhan, yang Engkau panggil dengan maksud tujuan mulia, sebagai perutusan untuk menyatakan kerajaan surga melalui kehidupan bersama kami, dengan suami, istri, anak-anak kami, saudara-saudara kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas karya-Mu bagi kami, terkhusus di dalam kehidupan berkeluarga kami. Karena itu Tuhan, atas semua kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami, maka kami sebagai keluarga Tuhan menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, sekaligus menjadi tanda bakti kami kepada Tuhan melalui persembahan yang saat ini kami kumpulkan bersama-sama dengan segenap sukacita dan gembira hati. Ya Tuhan, layakkanlah persembahan kami ini. Apapun yang kami haturkan sebagai persembahan kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima. Bahkan Tuhan memakai sebagai sarana pekerjaan-Mu di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu di sini, sehingga melalui gereja-Mu, persekutuan para keluarga orang percaya kepunyaan Tuhan, kami dapat menyatakan akan kemuliaan Tuhan yang menyelamatkan bagi banyak orang. Ya Tuhan, ajarkanlah kami bersama dengan seluruh isi keluarga kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Ketaatan sebagai wujud kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kini Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai berkat bagi roh kami yang senantiasa menyegarkan jiwa dan langkah hidup kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, dan kami mohon dalam kuasa-Mu Roh Kudus, kiranya Engkau bertahta, berdaulat sepenuhnya dalam segenap hidup kami melalui firman-Mu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan
hanya di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menerima pelayanan Sabda Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai ayat 46 dengan dua perikop hukum yang terutama dan hubungan antara Yesus dan Daud. Demikianlah Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar keluarga kita, Bapak, Ibu, saudara semuanya? Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya keluarga kita senantiasa ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terutama di masa-masa seperti saat ini, ketika COVID-19, virus yang mengerikan ini menjangkit seluruh dunia, tetapi kita saat ini tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu keempat kita memasuki bulan keluarga, atau dengan kata lain,
ibadah ini adalah ibadah penutupan di dalam masa peringatan bulan keluarga bagi kita di tahun 2020 ini. Nah, tentunya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu ada sesuatu yang bisa kita rasakan sebagai sesuatu yang menandaskan apa yang telah kita kerjakan bersama-sama dalam rangka memperingati dan merayakan kehidupan kita dalam berkeluarga. Keluarga kepunyaan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan Tuhan yang telah kita terima dari perikop Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46 pada saat ini, kita diajak bersama-sama untuk senantiasa bisa melatih cinta. Tujuannya adalah agar di dalam keluarga kita senantiasa ada kehangatan, ada semangat, ada kehidupan yang membara di dalam rangka mewujudkan cinta kasih sebagai dasar penting hidup berkeluarga. Entah itu antara suami istri, ataupun sebagai orang tua dengan anak, sebaliknya anak dengan orang tua, kita sebagai keluarga dengan saudara-saudara kita, demikian pula kita sebagai keluarga dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melatih cinta kita akan bisa merasakan bahwa kita sungguh-sungguh memiliki arti dalam kehidupan ini. Dan dalam pengertian itu maka kita pun bisa melihat bahwa kita dilayakkan oleh Tuhan, dipakai olehnya untuk menyatakan kerajaan surga di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu perkara penting, sebagai awal kita memasuki pergumulan ini adalah perihal masalah penting dan tidak dalam aspek kehidupan cinta kasih kita. Nah, karena itu ada ilustrasi Bapak Ibu, yaitu seperti sekeping uang, sekeping mata uang. Di situ ada angka yang menunjukkan nilai dari mata uang itu, dan di sisi lain ada tulisan serta cap yang mencetak atau yang mengeluarkan mata uang itu. Nah, di sini manakah yang lebih penting? Masalah uang, angkanya, atau tulisan beserta dengan capnya tadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, tentunya kita akan sulit untuk menjawabnya. Sangat sulit untuk menjawabnya karena yang namanya uang harus ada dua-duanya. Artinya, ketika salah satu dihilangkan atau dianggap tidak penting, maka yang namanya mata uang itu, seberapapun besarnya angka, itu tidak akan ada artinya. Ataupun seberapa bagus gambar atau tulisan atau cap mata uang itu, ketika tidak ada angkanya, maka juga tidak ada artinya sama sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menggambarkan pula di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai persekutuan keluarga kepunyaan Tuhan, yaitu gereja juga, di mana kita sebagai gereja yang di dalamnya adalah persekutuan para keluarga umat kepunyaan Allah, di dalam panggilan untuk bisa hidup di dalam cinta kasih berkeluarga. Nah, maka di sini antara tanggung jawab kebutuhan hidup sehari-hari dan totalitas cinta, totalitas perhatian di dalam kebenaran Tuhan bagi keluarga kita, sesungguhnya adalah perkara yang penting yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Demikian pula sebagai para utusan Allah untuk menyatakan kerajaannya, kerajaan Allah, kerajaan surga yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini di dalam namanya yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi semuanya harus bersatu, seiring sejalan, integral, tak terpisahkan. Nah, karena itu pada saat ini di masa peringatan atau di minggu terakhir penutup bulan keluarga ini, salah satu pelajaran penting yang dapat menjadi prinsip hidup berkeluarga bagi kita melalui Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46 ini. Nah, di sini kita menyaksikan ada dua perkara penting sebagai persoalan yang bisa kita lihat. Yang pertama, di situ menyaksikan tentang jawaban Yesus terhadap pertanyaan. Pertanyaan seorang ahli Taurat yang ingin mencobai dia dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dan di situ jawab Yesus kepadanya, kepada ahli Taurat itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sedangkan perkara yang kedua adalah di situ terkait dengan pertanyaan Yesus balik kepada kalangan mereka, di mana dalam hal ini kepada orang-orang Farisi yang sedang berkumpul. Dan di situ Yesus bertanya tentang pendapat mereka mengenai Mesias dan asal usulnya, yang kemudian mereka jawab dengan jelas, yaitu anak Daud. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jawaban Yesus kepada ahli Taurat dan pertanyaannya kepada orang-orang Farisi di sini adalah pernyataan yang sangat mendasar, yang bersifat dekonstruktif sekaligus rekonstruktif, dan di sisi lain juga memberikan penyadaran akan kesediaan di dalam berkomitmen. Nah, bagaimana ini kita bisa pahami? Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pernyataan Yesus yang mendasar, di sini kita bisa melihat karena inti dari jawaban Yesus menyangkut prinsip kemestian asali, di mana yang seharusnya tidak bisa ditawar ataupun direkayasa sebagai prinsip pembenaran tindakan maupun kepentingan dari diri seseorang maupun kelompok orang itu. Nah, di sini makanya perihal 10 hukum Tuhan atau yang disebut dengan Taurat sesungguhnya adalah realitas etik kehidupan manusia yang memiliki dua sisi. Namun penerapannya tidak bisa dibedakan secara terpisah hanya karena penalaran harafiah dari diri manusia itu. Taurat merupakan kehidupan dua sisi etika hidup manusia yang satu, yang integral. Nah, karena itu, bila terjadi pembedaan yang memisahkan isi atau butir-butir di dalam Taurat itu, sama saja halnya dengan perilaku penyimpangan atau yang menyimpang. Dan tentu akan muncul dampak, yaitu arogansi dalam sikap kehidupan, serta mendeskonstruksi kehidupan beserta harapan, atau yang sering disebut sebagai tujuan kehidupan itu sendiri dari kehidupan yang sesungguhnya. Nah,
Perihal yang kedua, menyangkut tentang pernyataan yang dekonstruktif. Di sini bisa kita lihat karena inti jawaban Yesus dengan makna yang mendasar di atas. Nah, di sini menjadi kritik yang sesungguhnya menghancurkan konstruksi yang ada di dalam pikiran mereka, yang menyimpang dengan bahaya laten dari seorang ahli Taurat yang bertanya dengan pertanyaan berkedok kesalehan atau kebenaran dari pandangan nalar harafiah, egois manusia. Nah, masalah ini nampak sekali bagi Yesus terutama di dalam pertanyaan seorang ahli Taurat tadi tentang hukum Taurat yang diungkapkan melalui jawaban Yesus tadi. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang nampak di situ adalah penekanan yang digunakan oleh ahli Taurat di dalam pertanyaannya. Manakah yang terutama? Jadi jelas ada suatu hierarki dalam pikiran mereka. Ada satu hal yang lebih tinggi dan yang kurang tinggi. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diperhadapkan dengan prinsip mendasar yang terungkap melalui jawaban Yesus tadi di atas. Nah, di sini berarti pertanyaan seorang ahli Taurat di sini jelas sekali salah. Seharusnya ini bukan menjadi sebuah pertanyaan. Atau dengan kata lain berarti mungkin cara berpikir atau pikiran seorang ahli Taurat tadi jelas salah dan kaprah. Inilah yang disebut dengan pernyataan Yesus yang dekonstruktif. Dan perkara yang ketiga, pernyataan Yesus yang rekonstruktif. Nah, di sini kita bisa melihat karena inti dari jawaban Yesus dengan makna yang mendasar yang tadi telah mendekonstruksi cara berpikir ahli Taurat tadi. Nah, di sini sekaligus ingin membangun kembali sebagaimana prinsip kemestian asali tadi di depan. Dan kebenaran ini nampak dengan istilah yang dipakai oleh Yesus sendiri dalam jawabannya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah. Yang sama dengan itu ialah. Jelas di sini Yesus ingin mengembalikan atau membangun sesuatu yang baru dengan cara berpikir yang salah dari ahli Taurat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pernyataan dari Yesus yang menyadarkan akan kesediaan berkomitmen. Di sini karena bisa kita lihat di dalam penerimaan atau di dalam cara memiliki sikap prinsip mendasar dari yang asali tentang Taurat atau tentang perintah Tuhan, 10 titah Tuhan sebagaimana kebenaran yang telah dimengerti secara mendasar sebagai etika kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu di sini diperlukan kesediaan, kerelaan yang penuh secara terus-menerus atau tanpa henti dalam berbagai macam persoalan. Entah itu saat yang menyenangkan atau saat yang ada di dalam kesusahan, semuanya itu tanpa henti untuk menjalaninya menjadi tekad yang mulia. Belajar dan melatih kehidupan ini menjadi atau demi harapan atau demi tujuan yang agung, demi sesuatu yang indah di masa depan secara utuh. Artinya tidak hanya itu dimiliki dan dipahami oleh kondisi tertentu, oleh kalangan seseorang tertentu, oleh diri sendiri, tetapi baik diri kita ataupun orang lain sebagai suatu kemaslahatan, sebagai suatu hal yang mendatangkan pengharapan, kehidupan, sukacita, dan keselamatan. Sesuatu yang membangun akan kehidupan itu sendiri. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya maka di sini sebagai penerapan kita yang bisa kita dapatkan di akhir dari masa penghayatan hidup berkeluarga kita pada tahun ini 2020, marilah kita sebagai keluarga kepunyaan Tuhan kiranya teruslah berpikir dan bersikap dengan benar di dalam mewujudkan segala hak dan tanggung jawab kita di dalam hidup berkeluarga. Dengan pertama, sama-sama menjunjung tinggi hak dan kewajiban di antara para anggota keluarga beserta dengan aspek-aspeknya. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya besar kecil patut dihormati, dijagai, dan bersama-sama untuk dijalani. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terdorong untuk sadar, menjalani komitmen hidup berkeluarga kita secara benar, sebagai tekad yang mulia, sebagai sesuatu yang memberikan pembelajaran sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Sekaligus di situ akan menjadi cara untuk melatih cinta kasih keluarga demi harapan di masa depan, demi suatu tujuan yang indah bagi keluarga kita. Nah, oleh karena itu, satu hal yang penting juga pada saat ini melalui sakramen perjamuan yang juga telah tersedia bagi kita, kita pun diajak untuk melihat, memandang Yesus yang telah memberikan satu karya yang total sebagai wujud kasih yang sama-sama indah dan mulia. Taat kepada Allah sebagai wujud mengasihi Dia sepenuhnya melalui kesediaan untuk melayani dan berbela bagi kehidupan umat manusia sampai Ia mati di kayu salib sebagai cara untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara yang ini, dengan totalitas, ini menjadi cara kita untuk melatih seperti Yesus untuk tetap senantiasa melakukan cintanya, mewujudkan kasihnya bagi harapan yang indah. Ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada masa depan, ada kehidupan yang baru, dan banyak berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, karena itu ketika kita nanti menerima berkat dalam sakramen perjamuan, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kiranya kita diingatkan bersama-sama, sekaligus kita diteguhkan dalam hati kita untuk melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Perintah kasih, baik kepada Allah, sekaligus di tengah-tengah sesama kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, keluarga kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menundukkan kepala kita, mengambil saat teduh dan menyiapkan diri di dalam memasuki pelayanan sakramen perjamuan. Terima kasih ya Allah atas segenap taburan firman yang Kau curahkan kepada kami pada saat ini. Terkhusus menjadikan kesegaran dan kekuatan senantiasa bagi kehidupan kami sebagai keluarga kepunyaan Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa melatih diri, senantiasa mau belajar dari setiap pergumulan hidup kami, dari setiap keberadaan aspek hidup yang Tuhan berikan kepada kami, untuk benar-benar menghargainya sebagaimana mestinya, sehingga semuanya Tuhan menjadi satu kesatuan yang indah, yang terajut di dalam proses hidup kami sebagai keluarga, untuk meraih harapan kebahagiaan kami. Oleh karena semuanya kebenaran Tuhan,
Dan biarlah itu Tuhan akan semakin teguh dalam diri kami, di mana kami boleh Engkau angkat menjadi keluarga kepunyaan Tuhan sendiri, melalui sakramen perjamuan yang saat ini akan kami terima. Karena itu mampukan kami di dalam menerimanya. Semuanya kami menyerahkan diri di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki sakramen perjamuan. Karena itu mari kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, bahwa di dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk pemeliharaan kehidupan iman percaya kita. Pelayanan sakramen perjamuan di sini didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus hendak disalibkan. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana pemeliharaan iman, di sini sakramen perjamuan mengandung makna 4 perkara penting. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan Allah bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya sesungguhnya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan yang kekal. Dan yang terakhir, keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah hidup dan bangkit, naik ke surga, serta akan datang kembali yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saat ini kita menerima sakramen perjamuan, marilah sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam diri kita demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang sungguh-sungguh berkuasa mampu melepaskan diri kita dari dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad untuk mau menyerahkan diri kita agar hidup sesuai dengan perintah Tuhan? Yang terakhir, yang keempat adalah, apakah kita bersungguh-sungguh untuk bertekad senantiasa menjalani hidup yang penuh dengan syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, di sini saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Allah. Baiklah,
kita akan berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara kehidupan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Akan kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur. Marilah kita bersama-sama mengangkat hati kita dan mengarahkan kepada Tuhan yang telah naik ke surga dan menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga senantiasa akan memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah, makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai kurban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah suasana pada saat ini, meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih terus berkepanjangan, tetapi Tuhan berkenan menyegarkan jiwa kita, karena saat ini kita dipanggil untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan segenap jiwa kita akan memuji, memuliakan Tuhan di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saatnya kami mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan di sepanjang masa dan di seluruh bumi ini, kita akan meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan undur dari tempat peribadatan ini untuk melakukan apa yang menjadi perutusan Tuhan yang telah kita terima dari sabda firman pada saat ini. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Undurlah sambil menerima berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.